Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian Kitab Al-Hikam dan Kuliah Wahidiyah oleh Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf, muallif Shalawat Wahidiyah radhiyallahu an. Ahad ke-16, Ahad Pon 30 Oktober 1977. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi al-wasiluna ilaihi wa man qudira alaihi rizquhu as-sa'iruna ilaihi. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi, ini diambil dari Al-Quran surat At-Tolak ayat 7. Lengkapnya seperti di bawah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alallahu ba'da usri yusra. At-Tolaq ayat 7. Orang yang mampu hendaknya memberi nafkah menurut kemampuan, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaknya lah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sepadan dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesukaran. Jadi maksudnya, kalau dikaruniai rizki yang jembar, supaya di dalam menafkahkan kepada keluarga dan amal-amal kebaikan lain-lain supaya juga lebih banyak, seimbang dengan banyaknya rizki yang diperolehnya. Dus kemampuan banyak ya banyak, sedikit ya sedikit. Di sini musannif mengatakan dengan istilah yang pertama, al-wasiluna ilaihi, dan yang kedua, as-sairuna ilaihi. Maksudnya, orang mempunyai banyak kejembaran dan keluasan dan keringanan mengeluarkan infak dari apa yang diperolehnya adalah orang yang sudah usul sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mempunyai kemampuan banyak soal batiniah adalah orang yang usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ay isyaratan ila halil wasilina ilaihi ta'ala, fa innahum lamma kharaju min sijni ru'yatil aghyari ila fada'it tauhidi wa kamalil istibsari ittasa'at masafatu nadrihim wa afidha alaihim ulumun wa asrarun ilahiyatun fasaru yamuddunal ghaira wa yatasarrafuna fi awalihim al-batinati kaifa sya'u. Orang-orang yang wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena mereka sudah bebas dari imperialis nafsu, bebas karena mereka sudah terjun dalam lautan tauhid, dan sudah melek, otomatis menjadi luas pandangannya. Pandangannya luas, bebas, tidak terpengaruh. Mereka terus mendapat sorotan bermacam-macam ilmu dan berbagai rahasia Tuhan. Maka mereka dapat menolong orang lain untuk membebaskan diri dari imperialis nafsu, untuk menjadi orang yang sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka mampu menguasai alam batin mereka sendiri dan alam batin orang lain. Alam batin yaitu sifat-sifatnya hati atau nafsu. Itu alam batin. Alam batin itu ada yang kasar,
ada yang halus. Umpamanya ingin makan, itu juga alam batin. Keinginan itu tumbuh dari jiwa sesudah terpengaruh oleh keadaan fisik, oleh situasi luar. Jadi ingin ini, ingin itu dinamakan alam batin. Ingin dihormat atau rasa dendam dan lain sebagainya. Orang yang sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menguasai alam batinnya, baik alam batin yang negatif, sehingga dapat membunuhnya sama sekali kalau memang tidak dapat dimanfaatkan, kalau tidak bisa diarahkan. Tapi juga kalau diarahkan mereka mampu mengarahkan alam batinnya yang negatif, diarahkan kepada yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga alam batin yang mestinya merugikan menjadi menguntungkan, dan mereka dapat mengawasi alam batin orang lain, artinya dapat mengarahkan alam batin yang negatif menjadi positif, menjadi bebas dari imperialis nafsu, dan menjadi orang yang sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudahnya dapat mengarahkan orang lain ke arah yang menjadi sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam batin negatif dari orang lain, misalnya akhlak yang bejat, dapat dirubah menjadi alam batin yang positif, sehingga orang tersebut menjadi orang baik yang berakhlakul karimah dan sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, oleh karena mereka mempunyai kemampuan yang luas, juga sewajarnya kemampuan yang luas itu harus digunakan yang semestinya. Sebab kemampuan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila nikmat tidak digunakan semestinya, berarti tidak mensyukuri nikmat. Dan siapa yang tidak mensyukuri nikmat otomatis terkecam dan harus bertanggung jawab. Sayyidina Ali pernah ditanya, adakah keistimewaan yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Tuhan yang khusus? Jawabnya, di dalam Al-Quran dan hadis hanya beberapa masalah saja, tapi yang tidak putus-putusnya yaitu tanazzul batihi, kitabullah al-batin. Ilmu yang zahir itu terbatas sekali, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Prinsip-prinsipnya atau pokok-pokoknya ada di Al-Quran dan hadis. Tapi yang diterima Sayyidina Ali yang pertama yaitu fuyudhur rabbaniyah, yaitu pancaran-pancaran ilahi yang senantiasa memancar kepada beliau. Karena beliau memang senantiasa mengusahakan soal itu, senantiasa menaruh perhatian dengan sekuat-kuatnya sehingga dikaruniai kemampuan yang banyak. Para hadirin hadirat, pancaran ilahi atau fadl ilahi terus senantiasa memancar kepada umat manusia, kepada kita. Adakah kita tidak menerima atau tidak merasa menerima itu? Adalah karena kita buntu sendiri. Kita buntu dengan nafsu kita sendiri. Pancaran ilahi atau fadl ilahi, fadlnya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memancar kepada kita, kepada umat manusia. Tiap detik, kalau manusia mau membuka pintunya lebar-lebar, otomatis senantiasa menerimanya yang sebanyak-banyaknya. Tapi kalau pintu manusia ditutup, otomatis pancaran itu tidak bisa masuk sebab ditutup. Seperti halnya matahari,
Sinar matahari terus memancar, memandangi atau menyinari. Kalau kita berada di tempat panasan, tapi kalau kita berteduh atau ngiyup, otomatis tidak bisa mendapat pancaran sinar matahari atau rembulan atau lainnya. Begitu juga dengan fadlnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memancar kepada manusia. Adapun manusia kok tidak menerima fadl, itu karena manusia itu sendiri. Kita semua juga senantiasa kepancaran fadl Allah Subhanahu wa taala setiap detik. Dan malah dari segala umat, segala segi, segala urusan, segala jurusan, segala bidang, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, dari samping, dari atas, dari bawah, dari dalam. Jauh lebih terang pancarannya. Tapi sekalipun begitu, kalau lebih terang pancarannya, tapi sekalipun begitu, kalau pintu hati kita ini kita tutup, otomatis tidak bisa masuk itu pancaran. Sekalipun pancaran itu sudah di dalam. Lah, ini kita masing-masing yang mengerti apakah kita tutup ataukah kita buka. Itu terserah kita masing-masing para hadirin hadirat. Mestinya kalau kita buka, kita mendapat pancaran-pancaran. Kalau kita mendapat pancaran-pancaran, otomatis kita selalu sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama senantiasa bukannya dikuasai oleh imperialis nafsu, tapi malah dapat menguasai imperialis nafsu. Bukannya kita dapat terpengaruh oleh luar, tapi malah dapat mempengaruhi pada luar. Bukannya kita terpengaruh oleh orang lain misalnya, melainkan orang itu dapat kita pengaruhi, kita arahkan. Lah, ini tinggal terserah kepada kita masing-masing, dan kita mampu untuk itu. Janganlah kita sekarang misalnya dikuasai oleh imperialis kita sendiri, tapi kita mampu untuk membalik, untuk menguasai imperialis nafsu. Sekarang dikuasai oleh nafsu, tapi kita ada kemampuan untuk menguasai nafsu. Sekalipun kita selalu terpengaruh oleh luar, keadaan luar, tapi kita mampu usaha sehingga kita malah dapat mempengaruhi atau mengarahkan keadaan luar. Lah, ini tinggal kita mau atau tidak para hadirin hadirat. Wa man qudira alaihi rizquhu as-sairuna ilaihi. Yang dimaksud di dalam Al-Qur'an, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah, asalnya soal harta benda, soal rumah tangga. Jadi yang dimukhotobi, yang didawui ini otomatis kepala rumah tangga. Pada waktu kejembaran, ya jangan terlalu ngirit, tapi keadaan sempit ya seadanya. Tapi yang dimaksud di sini sebagai isyarah, yang dimaksud orang sempit ialah orang yang masih dipengaruhi oleh lahiriah, oleh imperialis nafsunya terutama. Sekalipun masih dikuasai oleh imperialis nafsunya, tapi kalau ada kemampuan harus di samping usaha supaya bebas dari imperialis nafsunya, juga supaya saudara lain yang harus ditolong supaya sedapat mungkin ditolong sekalipun terbatas. Otomatis orang yang masih dikuasai oleh imperialis nafsunya terbatas, dan pandangannya paling-paling hanya berdasarkan perhitungan. Sekalipun perhitungan itu pada umumnya tepat, tapi jauh kalau dibanding dengan alam ghaibiyah atau alam fuyudatiyah. Ihtadar rahiluna ilaihi
bi anwari tawajjuhi wal wasiluna lahum anwarul muwajahati. Mereka orang yang sedang berjuang untuk sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus memiliki lampu tawajjuh, dimar tawajjuh atau cahaya tawajjuh atau mujahadah. Orang yang sedang berjuang untuk sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus usaha dengan tawajjuh, memperbanyak mungkin soal mujahadah, soal-soal yang memperdekat hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ingin sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kok tidak usaha, itu mana mungkin. Ibaratnya seorang petani tidak mau garuk, meluku, mengerjakan sawahnya pokoknya, kok mengharap panen, itu tidak mungkin jadi. Atau orang ingin kaya tidak mau bekerja dan memenuhi syarat-syarat atau cara-caranya menjadi kaya, itu tidak mungkin terjadi. Begitu juga orang yang ingin sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus juga usaha, yang di sini disebut anwarut tawajjuh. Mujahadah pokoknya istilah wahidiyah. Memperbanyak mujahadah dan berdp-dp kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hatinya selalu disetir. Ibarat anak belajar naik sepeda, hati-hati, jatuh bangun lagi, dan seterusnya. Selalu usaha begitu. Kalau tidak mau begitu, ya tidak jadi bisa naik sepeda. Begitu juga menuju kesadaran. Hatinya selalu dilatih, lupa kembali, dan seterusnya. Di samping mujahadah. Siapa yang mau begitu, ya mujahadah, ya melatih hatinya, insya Allah berhasil. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Surat Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang banyak yang mau sungguh-sungguh menuju kepadaku, pasti aku tunjukkan jalanku. Siapa yang sungguh-sungguh di dalam usaha, pasti ditolong, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi wal wasiluna lahum anwarul muwajjahah. Orang yang sudah sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu menguasai cahaya muwajjahah, memiliki nur muwajjahah, atau sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau syuhud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang pertama tadi sebabnya wusul dengan mujahadah atau tawajjuh atau menghadap, yaitu dengan memperbanyak mujahadah, memperbanyak amal-amal ubudiyah lainnya. Tapi bagi mereka golongan wasilun, sudah sadar kepada Allah Ta'ala, memiliki nur cahaya muwajjahah atau sudah muwajjahah, anwarut tawajjuh dan anwarul muwajjahah. Menurut mereka yang belajar tata bahasa Arab dinamakan min idhafatil bayaniyah, yang dimaksud nur ya tawajjuh atau muwajjahah itu. Insya Allah ini min babil majaz. Tawajjuh kok disebut nur, ini kata-kata majazi. Artinya sebabnya mereka memperoleh hidayah ialah memperbanyak tawajjuh, mujahadah lahiriah dan batiniyah. Adapun mereka yang sudah wusul, sudah sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sudah muwajjahah. Fal awwaluna lil anwari wa haula'il anwaru lahum.
Oleh karena golongan yang pertama tadi sebabnya memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab atau lantaran mujahadahnya. Ini berarti mereka itu masih dikuasai oleh mujahadah, masih menjagakan mujahadahnya. Artinya, kalau saya tidak mempeng mujahadah, tidak bisa hasil begini begitu. Lah yang begini ini namanya masih menjagakan mujahadahnya. Tapi bagi mereka yang sudah wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak menjagakan atau mengandalkan mujahadah mereka. Ini tidak berarti bahwa orang yang sudah wusul, sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak perlu mujahadah. Bukan begitu. Mereka bermujahadah semata-mata lillah dan merasa billah. Jadi tidak menjagakan mujahadahnya atau ibadah-ibadahnya. Sedangkan golongan pertama tadi, yaitu mereka yang belum sadar, senantiasa menjagakan ibadahnya. Kalau aku tidak mempeng, celaka. Kalau aku mau mempeng, menjadi bahagia. Lah, begini ini namanya menjagakan ibadah. Lain halnya dengan mereka yang sudah sadar, sekalipun mereka kelihatan mempeng mujahadah atau amal-amal ibadah lain, mereka tidak mempunyai perasaan seperti itu. Semata-mata mereka hanya mengabdikan diri kepada Tuhan dan menjagakan hanya kepada Tuhan. Yakin, husnudzon bahwa Tuhan pasti. Fal awwaluna lil anwar. Lah, ini diantara kita bagaimana, terserah kita masing-masing. Tapi sekalipun sudah sadar, seyogyanya kita akui bahwa kita ini belum sadar, atau saya ini jauh daripada sadar. Harus begitu. Kalau orang merasa sadar, berarti belum sadar. Sebab orang yang merasa sadar ini otomatis diaku, tidak billah. Kalau mengaku billah, ini belum sadar namanya. Billah tapi diaku. Jadi harus selalu ada saringan, harus selalu introspeksi diri, mawas diri. Saya ini sudah billah senantiasa, ini justru merasa billah, ini tidak billah senantiasa. Jadi jangan sampai segan-segan menaruh perhatian untuk senantiasa mengoreksi. Aku sudah lillah misalnya, aku sudah billah. Kalau ini ada rasa di dalam hati, dan terkadang rasa itu tidak terasa, tidak dapat diraba terkadang. Kalau seperti ini namanya belum sungguh-sungguh billah. Dus mudahnya, jangan sampai bosan-bosan senantiasa mengadakan koreksi pada gerak dan rasa hati. Dikoreksi billah dan tidaknya terutama. Begitu juga lillah harus juga dikoreksi. Jangan sampai menggampangkan sudah anu. Harus terus kita perhatikan. Harus terus senantiasa kita saring. Sekalipun sudah jernih umpamanya, alhamdulillah. Sekarang sudah jernih misalnya, ini harus terus kita saring. Apakah sudah sungguh-sungguh jernih muluskah, atau alhamdulillahnya itu imitasikah? Apakah alhamdulillah yang sungguh-sungguh billah ini juga masih teka-teki? Sedangkan Nabi Yusuf alaihi salam, seorang nabi yang maksum, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi senantiasa mawas diri dengan kata-katanya di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi
Innan nafsa la ammaratum bisu. Surat Yusuf ayat 53. Saya tidak jemu-jemu mengoreksi nafsu, karena nafsu selalu mengajak kepada hal-hal yang negatif. Itu sedang Nabi begitu. Lebih-lebih selain Nabi sekalipun, bagaimana tetap bukan Nabi dan justru itu jauh daripada Nabi. Mestinya kalau Nabi pernyataannya begitu, seharusnya kita jauh lebih dari pernyataan Nabi Yusuf alaihissalam itu. Terserah kita masing-masing bagaimana. Ya, mudah-mudahan para hadirin hadirat kita memperoleh fadlnya Allah subhanahu wa ta'ala yang sebanyak-banyaknya. Tarbiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ghauthi hadaz zaman wasairi ahbabillahi radhiyallahu ta'ala anhum yang sebanyak-banyaknya. Amin. Wa haula'il anwari lahum li'annahumullahu la li syai'in duni qulillahu thumma darhum fi khawdihim yal'abun. Yang pertama tadi, karena belum sadar, otomatis masih dikuasai oleh masiwallah, apa-apa selain Allah, dikuasai oleh mujahadahnya, terpengaruh sehingga menjagakan atau mengandalkan mujahadahnya. Orang begini kalau tidak bisa mujahadah lalu putus asa, kalau tidak bisa melakukan menjadi putus asa, tapi kalau bisa melakukan lalu menjagakan, ini otomatis. Tapi orang yang sadar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pada ketika dia bisa mempeng, dia tidak menjagakan kemempengannya. Dan ketika tidak bisa melakukan amal-amal atau mujahadah, dia tidak putus asa, tetap menghadang fadl Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka memiliki dan dapat menguasai nur atau cahaya, artinya tidak terpengaruh oleh mujahadahnya, oleh riyadahnya, oleh ibadahnya, oleh perjuangannya, oleh jasanya. Sama sekali mereka tidak terpengaruh oleh soal-soal tersebut, melainkan hanya terpengaruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dapat memiliki dan menguasai mereka hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahum lillah la li syai'in dunahu. Karena mereka hanya semata-mata lillah, lain tidak. Qul lillah, ini asalnya qulillahu. Kalau mereka tanya begini begitu, qulillahu, katakanlah Allah. Man khalaqas samawati atau man rabbus samawati wal ardi. Umpamanya qulillahu, selanjutnya dawuh thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Ini maknanya tafsiri. Yang dimaksud mereka yaitu orang-orang musyrik. Kalau orang-orang musyrik itu hanya begini begitu, biarkanlah mereka mabuk di dalam alam materi, alam kebendaan. Tapi yang dimaksudkan di sini, qulillah ay tawajjah ilaihi wala tamilu ila anwarin wala ghairiha. Artinya, tawajjuh, madeplah hanya kepada Allah melulu, dan jangan condong, jangan terpengaruh oleh nur atau lainnya. Jangan takut kepada nur, jangan takut terhadap gelap, jangan ingin nikmat dunia, lebih-lebih nikmat akhirat. Jangan takut bahaya dunia, lebih-lebih atau bahaya akhirat, melainkan hanya kepada Tuhan saja. Ini tidak berarti kita tidak boleh berkeinginan atau takut bahaya, melainkan keinginan kita pada nikmat atau takut kita pada bahaya itu harus kita dasari lillah. Jadi sesungguhnya
bukan ingin kepada suatu benda itu, tapi ingin kita itu karena lillah. Diperintahkan supaya ingin, begitu juga takut akan bahaya atau siksa. Takutnya itu karena diperintah takut. Boleh dikatakan andai kata tidak diperintah ingin atau diperintah takut, tentu tidak ingin dan tidak takut. Jadi sekali lagi, di dalam apa saja mereka orang-orang yang sadar lakukan, senantiasa didasari lillah, didasari diperintah. Mari kita masing-masing koreksi diri kita. Apakah kita sudah dapat mengecakkan dengan sungguh-sungguh arti lillah atau billah itu? Mari kita senantiasa ambil perhatian. Para hadirin hadirat, ya, kita sering mengatakan atau ngedoi, mengakui berlarut-larut, ini ya sudah baik, tapi yang lebih baik harus tunjuk hidung. Ya sudah baik kita mengakui berlarut-larut menjadi sumber kezaliman, sumber dari segala dosa dan sebagainya. Tapi kalau tidak tunjuk hidung secara mendetail, ini masih gampang kabur. Kita harus apa kesalahan saya, apa dosa saya, harus kita usahakan mendetail sehingga kita tahu betul-betul bahwa keadaan kita ini betul-betul negatif. Jadi jangan hanya secara global atau bongkoan. Wah, saya selalu berlarut-larut, banyak dosa begini begitu, dosa saya besar semua. Kalau masih hanya begini pengakuan, harus ditingkatkan sehingga betul-betul jelimet. Fa idradut tauhidi ba'da fana'il aghyari huwa haqqul yaqini wa ru'yatu ma siwallahi haudun wa la'ibun wa dzalika min sifatil mahjubina. Mengesahkan Tuhan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu yaitu menfanakan, menghapus makhluk, atau sesungguhnya otomatis kalau mengesahkan Tuhan otomatis menghapus, menfanakan makhluk. Kalau memandang Tuhan dengan 100%, otomatis makhluk tidak ada. Sebaliknya, kalau mandeng makhluk, otomatis Tuhan tidak ada, tidak kelihatan oleh mata hatinya orang yang tidak sadar. Kalau hanya Allah tok, otomatis lainnya tidak ada. Memandang hanya Allah tok, itu di sini dikatakan hakul yakin. Hakul yakin lah, kita sudah hakul yakin atau belum? Itu terserah kita masing-masing. Wa ru'yama siwallahi haudun wa la'ibun. Memandang atau terpengaruh oleh makhluk, oleh benda, termasuk badannya sendiri, ini dinamakan haudun wa la'ibun. Hanya dolanan, main-main, hanya omong kosong. Dan ini setengah daripada sifat-sifat yang terkecam. Orang yang tidak sadar otomatis senantiasa begitu, senantiasa terkecam. Pokoknya hanya Allah saja yang tidak terkecam. Atau segala sesuatu yang bersangkutan dengan Allah, umpamanya yaitu tadi didasari lillah billah, otomatis segala sesuatu yang bersangkutan sekalipun soal lahiriah, kalau didasari lillah billah, otomatis menjadi soal tauhid. Sebaliknya, sekalipun soal ubudiyah, lebih-lebih soal duniawiyah, kalau tidak didasari lillah billah atau pengabdian diri dan tauhid, otomatis akan membawa akibat merugikan.
Sekalipun soal dunia, kalau dihubungkan dengan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan didasari tauhid, lebih-lebih soal akhirat, ya otomatis diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal ini para hadirin hadirat, perlu adanya peningkatan dan penyempurnaan yang sebaik-baiknya dalam segala bidang, bidang pemeliharaan, bidang peningkatan, dan bidang kita dalam penyiaran lahiriah dan batiniah. Tashawufuka ila ma batana fika minal uyubi khairun min tashawufika ila ma hujiba anka minal ghuyubi. Di sini diperingatkan keinginanmu, berontomu kepada mengetahui soal-soal negatif yang ada di dalam dirimu itu lebih baik daripada keinginan untuk mengetahui barang-barang yang gaib. Weru sadurunge winara, tahu apa yang akan terjadi. Ini masih lebih baik lagi, yaitu usaha mengetahui keburukan-keburukan yang ada di dalam dirinya, tahu dan menyadari bahwa dirinya senantiasa ujub, senantiasa riya, senantiasa takabur, senantiasa linnafsi bin nafsi, senantiasa pamrih yang harus selalu dicari, diselidiki. Kalau sudah ketemu harus dihapus. Ya, dalam ucapan kelihatannya mudah, tapi kalau tidak ada perhatian dalam prakteknya, ya pokoknya harus ada perhatian yang sebanyak-banyaknya. Dus otomatis orang kalau tidak lillah billah selalu negatif, cukul nafsunya, senantiasa riya, sekalipun tidak melakukan perbuatan atau beramal, malah terkadang tidak merasa bahwa akhlaknya bejat. Tentu saja bejatnya akhlak itu bertingkat-tingkat, ada yang parah, ada yang tidak, otomatis lah ini harus selalu kita koreksi. Buruknya, negatifnya apa? Harus selalu dicari. Kalau tidak tahu, harus disadari bahwa dirinya, mata hatinya buta. Harus diusahakan penyembuhannya, sehingga sembuh dari penyakit buta, sehingga dapat mengetahui negatif atau keburukannya. Ingin dihormat, ingin dimuliakan, atau lain-lain, ini semua harus diselidiki, diusahakan mengetahui dan menyadarinya. Kalau sudah ketemu, harus digempur, disembuhkan dari penyakit-penyakit hati seperti itu. Tapi kalau soal gaib, tahu sebelum terjadi, weruh sadurunge winarah, tahu hatinya orang lain, tahu hal-hal yang akan datang, ini tidak menjadi keharusan, malah bisa merugikan, bisa disalahgunakan. Kalau memang diparingi tahu, harus dimanfaatkan, tapi awas dapat disalahgunakan, yaitu kalau tidak tepat. Pokoknya kalau tidak dimanfaatkan pasti disalahgunakan. Disalahgunakan untuk takabur, untuk lain-lain keuntungan nafsu, malah kemungkinan besar atau otomatis merugikan kepada lain orang. Soal tersebut di atas yaitu menggali, menyelidiki sifat-sifat yang buruk tidak bisa illa ala yadi syaikhin kamilin nasihin, kecuali di bawah asuhan seorang guru mursyid yang kamil, yang memberi nasihat-nasihat. Itu pada umumnya. Lah di dalam wahidiyah, insya Allah asal mujahadah dipergiat, di samping terus melatih hati, insya Allah ada kemajuan. Ya mudah-mudahan para hadirin hadirat,
Kita semua dikaruniai fadl oleh Allah Subhanahu wa taala, syafaat tarbiyah dan barakah karomah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghulti hadzal zaman wa awanihi wa sairi ahbabillahi radhiyallahu taala anhum yang sebanyak-banyaknya. Amin. Yang harus diperhatikan yaitu orang harus berusaha menghilangkan akhlaknya hati yang bejat itu, takabur, riya, ujub dan lain-lain. Akhlak-akhlak buruk baik yang hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun yang hubungan dengan sesama manusia dan makhluk, juga yang hubungan dirinya sendiri. Ini yang harus dicari, diteliti. Kalau sudah ketemu harus dihapuskan, harus dibuang sedapat mungkin. Dan kalau memiliki akhlak yang baik harus terus dipupuk. Dalam istilah lillah billah, kalau tidak lillah billah harus dicari sebab atau sumbernya dan terus diganti lillah billah. Sebab otomatis kalau tidak lillah billah, lin nafsi bin nafsi, dan kalau tidak lin nafsi bin nafsi, lillah billah. Sekarang yang menjadi persoalan, saya ini sudah lillah billah sungguh-sungguhkah atau baru imitasi? Harus selalu ada koreksi. Otomatis kalau lillah billahnya imitasi, masih banyak ujub, riya, takaburnya, perlu sekali selalu dikoreksi. Kun talibal istiqomati wala takun talibal karamati. Carilah, usahakanlah istiqomah, istiqomah batiniah terutama. Hatinya selalu istiqomah lillah billah. Adapun lahiriah, sebisa-bisanya ya supaya istiqomah, kecuali takdimul aham fal aham. Umpamanya ini sedang mujahadah, kok ada kepentingan yang aham umpamanya, lah ini mujahadahnya boleh ditangguhkan. Kula nuwun, misalnya ada tamu, lebih-lebih tamu ngelayoni kematian, ini mujahadah perlu ditinggal nemoni tamu tadi. Tapi kalau tamunya tamu tanggon, sudah biasa, lebih-lebih biasanya hanya mengajak ngobrol saja, ini kalau dilayani ya tidak kober mujahadah. Ini mungkin saja, malah mungkin kedatangan tamu itu tidak membahas soal perjuangan atau soal mujahadah. Kalau perlu ya tidak usah dilayani. Sekali tempo harus begitu kalau perlu. Mudahnya kita harus mengisi segala bidang. Yu'ti kulladhi haqqin haqqah dan takdimul aham fal aham. Istiqomah, ajek ini yang dimaksudkan, terutama ajek batin. Sedangkan ajek atau istiqomah lahiriah ya baik, tapi kalau perlu ya tidak ada baiknya malahan. Umpamanya tiap jam sekian mesti begini misalnya, padahal pada jam itu ada yang aham, lah ini lalu menyalahi. Umpamanya menghormat tamu itu wajib misalnya, sedangkan mujahadah pada waktu itu tidak wajib misalnya. Ini namanya tidak bisa takdimul aham fal aham. Ya pokoknya terserah. Insya Allah dapat melaksanakan takdimul aham fal aham dan istiqomah. Kalau bisa ya istiqomah zahiran wa batinan. Kalau lahirnya di dalam masjid, hatinya harus terus di dalam masjid. Tapi kalau soal lahir, kalau terus menerus di dalam masjid, lah rumah tangganya kan bubar nanti. Ya harus ke sawah, harus ke pasar, tapi batinnya harus di dalam masjid terus.
istiqomah, terutama hatinya yang istiqomah, senantiasa lillah billah. Adapun lahirnya, ya harus mengisi bidang dan takdimul aham. Wala takun talibal karamah, jangan mencari keramat, sebab keramat itu kesukaannya nafsu. Keramat di dalam ilmu tasawuf seperti dalam kitab Al-Hikam ini, yang dimaksud asalnya kemuliaan. Ada lagi karom, artinya loman. Di sini yang dimaksudkan adalah orang yang dikaruniai khariqul adah, nulayani kebiasaan. Misalnya tahu hati kawannya, tahu persoalan yang akan datang, tahu perkara-perkara yang gaib dan lain-lain. Atau tahu-tahu punya rizki yang di luar perhitungan misalnya. Itu semua kesenangan nafsu. Itu semua bisa disalahgunakan. Dan otomatis kalau belum istiqomah batinia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, otomatis disalahgunakan. Secara umum, segala nikmat baik yang luar biasa maupun yang biasa, kalau tidak sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, otomatis disalahgunakan dan otomatis menjadi pengelulu, istidraj, pengelulu atau jebakan. Makin banyak nikmat yang diterimanya, otomatis makin banyak menyalahgunakan, baik itu nikmat biasa atau nikmat yang luar biasa. Baik yang dapat diperhitungkan seperti karena usaha atau permohonannya, maupun yang di luar perhitungan tak terduga-duga. Itu semua kalau tidak lillah billah, otomatis lin nafsi bin nafsi. Kalau lin nafsi bin nafsi, bukan nikmat lagi, tapi jebakan atau pengelulu. Mari kita koreksi. Nikmat hidup, nikmat hidup, nikmat hidup ini kita sungguh nikmatkah atau jebakan? Mari terserah kita masing-masing. Para hadirin hadirat, sekali lagi, mudah-mudahan pengajian ini diberi manfaat yang sebanyak-banyaknya, dan kiranya pengajian cukup sekian. Selanjutnya waktu dan tempat dipersilahkan kepada beliau dari pusat. Kembali amanat Romo Yai. Mari para hadirin hadirat, dawuh-dawuh atau instruksi dari pusat kita perhatikan. Mujadah-mujadah yang baru dibacakan tadi, mari kita perhatikan, kita laksanakan. Saudara-saudara yang ada persoalan, supaya minta keterangan kepada pusat. Hubungan dengan penyiaran, mari dalam kita menyiarkan, kita tinjau kembali dan kita tingkatkan kebijaksanaan di samping meningkatkan kemampuan lahiriah dan batiniah kita. Mujahadah kita terutama, alhamdulillah, mujahadah kita baik yang berjamaah maupun yang perseorangan di tempat masing-masing tidak sia-sia. Besar sekali faedahnya. Mari terus kita tingkatkan. Umumnya adanya persoalan-persoalan itu disebabkan oleh kita wahidiyah sendiri yang kurang tepat. Ya, memang mungkin itu di samping negatif dari luar sendiri. Mari pada kesempatan ini sama-sama berdep-dep kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk segala bidang, di antara bidang penyiaran dan lain-lain, untuk fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Fatihah.
وعلى حضرته وشهد السمد رضي وأوانه وسائر أولياء الله رضي الله تعالى. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جميع بين أمتنا وأجدادنا وذريتنا وإخواننا جميع الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيضاته وأمداده. اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيضاته وأمداده. اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيضاته وأمداده. اللهم كما أنت أهله صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وكما وأهله. نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله. وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وشهدابك برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. يا شافع الخلق صلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأسلاه ورخاه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن تارت كنت شخصا هالكا. يا شافع الخلق صلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأسلاه ورخاه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن تارت كنت شخصا هالكا. يا شافع الخلق صلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأسلاه ورخاه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن تارت كنت شخصا هالكا. يا سيدي يا رسول الله 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 يا سيدي يا رسول الله. يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة مسيلة للحضرة العالية. يا أيها الغوث سلام الله
عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العالية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العالية يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت التي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت التي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت التي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا سيدي يا رسول الله 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 يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مشرئين بالواحديات لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واتنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مشرئين بالواحديات لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واتنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مشرئين بالواحديات لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واتنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله استغراق الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركات غوث هذا الزمان وأوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركات غوث هذا الزمان وأوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنه اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركات غوث هذا الزمان وأوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا
فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ففروا إلى الله 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 وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا Al-Fatihah. Demikian pembacaan kitab Al-Hikam dan Kuliah Wahidiyah. Dari kami segala salah dan khilaf awal hingga akhir mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah wa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa min ghausi hadzal zaman radhiyallahu an an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.